Dan Ibu Jong Pyong Yun juga sangat berterima kasih kalau di sini banyak banget teman-teman yang datang untuk ikut acara talk show pada hari ini.
ganti-ganti mas. Hi. No, my voice. Oh my god. Wow. Terus ternyata sebenarnya gue udah lewat booth penerbit itu berkali-kali, tapi gue kayak nggak ngeh. Hai. Seperti yang sudah ditunjukkan di footage sebelumnya, gue memang sempat menghadiri 2 event buku. Dan kali ini gue akan bagikan apa saja buku yang gue dapat di event-event tersebut. Dan juga mungkin buku lainnya yang gue dapatkan selama paruh kedua tahun 2023 ini. Sebelum gue kasih tahu judul-judulnya apa aja, gue juga mau tahu kamu udah beli buku apa aja selama beberapa bulan terakhir dan buku apa yang kamu sangat excited untuk mulai baca. Mari berbagi di kolom komentar. Ini buku yang pertama, punya itu gue dapet dari event giveaway di live-nya GWP, Gramedia Writer Project. Dan gue dapet hadiah dari si penulisnya langsung. Jadi mereka lagi live sama 2 penulis dan kemudian ada sesi Q&A dan pertanyaan terpilih dapat giveaway buku-buku dari penulis tersebut. Gue dapat buku ini adalah sebuah buku fantasy dengan unsur magical realism, let's say. Dan judulnya adalah If I Met You First, karyanya Kak Tessa Livia. Nah, I love this cover so very much, BTW ini cantik banget menurut gue covernya. Right? Ini adalah buku tentang Rihanna, seorang perempuan yang kayaknya tuh dia kurang beruntung dalam perihal percintaan gitu. Dia pernah diselingkuhin, diputusin juga pernah. Dan untungnya dia tuh punya sahabat namanya Ardi kalau nggak salah. Dan sahabat ini tuh selalu ada untuk menjadi bahu tempat Rihanna bersandar. Sayangnya teman laki-lakinya ini, si sahabatnya ini udah punya tunangan. Nah, apakah kalau misalnya Rihanna ketemu Ardi duluan, mereka bakal bisa berjodoh? Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Rihanna berinteraksi dengan sebuah mesin. Namanya itu mesin dingdong, sebuah mesin yang bisa mengabulkan permintaan, dan Rihanna kayak dapat semacam kesempatan untuk ketemu Ardi duluan. Dan mari kita melihat bagaimana pertemuan mereka dan apakah dengan pertemuan tersebut Rihanna sama Ardi bisa berjodoh. Nah, selain dapat bookmark di sini, ini pembatas bukunya, gue juga dapet postcard, kartu pos, which is really cute. Dan ya, bukunya menarik sih. Dia ada tulisan-tulisan kayak quotes-quotes gitu. I'm not sure what these are. Gue belum baca sih bukunya. Nih, kayak gini-gini. Ya, itu kelihatan deh. Ada juga potongan-potongan chatnya Rihanna sama ibunya. Ya, those sort of things. I'm really excited to read this. Ini akan masuk segera ke TBR gue. Kalau yang sebelumnya adalah buku yang gue dapat dari giveaway sekitar bulan Juli. Kalau nggak salah, ini adalah buku-buku yang gue dapat di sebuah event di bulan Agustus. Nah, jadi gue datang ke eventnya Our Daily Bread Ministries, Bible Conference mereka yang tahun 2023 ini. Dan gue mendapatkan 2 buku dari event tersebut, let's say. Ini Teman Jelajah Alkitab 1 dan 2 Timotius, sama ini Footprints to the Calvary Road,
Walking with Jesus to the Cross. Ini bukunya bahasa Inggris, sebenarnya ada versi bahasa Indonesianya juga. So yeah, I got these 2 books. Kalau bukunya itu dia basically adalah buku untuk buku yang membantu pembaca untuk memahami kitab-kitab yang ada di Alkitab gitu. Jadi dia punya buku teman jelajah ini untuk kitab yang lain, untuk bahas kitab yang lain juga, kayak Lukas, Yosua, Pengkhotbah gitu-gitu. Ini kayak semacam devotional 50 hari gitu, jadi setiap harinya akan bahas beberapa ayat, dan di sini tuh disediakan kayak ini penjelasan yang dari penulisnya, terus ada ruang buat kamu buat nulis apa yang kamu dapat dari ayat yang direnungin saat itu. Terus juga ini adalah tempat buat mengisi jawaban pertanyaan refleksi. I really like the questions that they have. Kayak pertanyaan-pertanyaan buat perenungannya tuh menurut gue sangat menohok dan mendorong kita untuk mikir gitu. Really appreciate that. Kalau yang ini kayaknya lebih cocok buat Paskah. Ya akan gue baca pada saat-saat mendekati Paskah kayaknya. Dan BTW barengan sama, kan ini gue kayak semacam daftar event kayak yang membahas si 1 dan 2 Timotius ini ya. Terus gue dapet ini pembatas buku magnetik gitu, which is so cute, thank you. So yeah, ini adalah buku dari eventnya Aurelia Brand Ministries. Kamu bisa check out buku-bukunya mereka di toko bukunya mereka. Jadi Aurelia Brand Ministries itu punya toko buku namanya Duta Harapan Dunia. Kalau kamu mau beli buku-buku yang mereka terbitkan, bisa beli di situ. Lalu di bulan September tuh gue menghadiri IIBF, Indonesia International Book Fair di Ion BSD. Gue nyampe di sana kayak berangkat dari rumah jam 3, nyampe di sana jam 4 lewatan gitu. Terus gue keliling-keliling melihat berbagai booth dari berbagai penerbit, berbagai institusi yang menyediakan jasa baca buku, perpustakaan gitu-gitu. Kayak dari Goethe, terus ada yang dari negara Tiongkok juga. Sebenarnya gue udah pernah sih datang IIBF kayak tahun 2019 deh. So this year was my second time. Terus gue keliling-keliling. Gue udah sempat mikir sih dari rumah gue mau beli buku ini dari penerbit ini gitu kan. Pardon me. Jadi gue keliling-keliling, gue udah tahu mau beli buku apa, dari penerbit apa. Terus ketika gue sudah menemukan booth penerbit tersebut, dan gue mikir-mikir lagi kayak, enggak deh, kayak gue gak terlalu mau beli buku ini. So, gue masih keliling-keliling sampai jam 6, setengah 7. Jadi sekitar 2,5 jam gue di situ. Hampir menyerah karena kayak, gue picky banget sih orangnya, pemilih banget. Dan kayak, gue waktu itu mikir kayak, kok di sini gak ada penerbit yang satu itu ya, harusnya ada kan gitu kan. Kayak ada sebuah penerbit yang gue yakin harusnya ada di IIBF, tapi kok kayak gue gak nemu, padahal gue udah keliling berapa kali itu gitu kan. Terus ternyata sebenarnya gue udah lewat booth penerbit itu berkali-kali, tapi gue kayak nggak ngeh karena namanya tuh nggak pas. Nama PT-nya tuh nggak ya gitu deh, nggak lo harus baca secara full baru lo ini boothnya mereka. Penerbit yang gue bicarakan adalah penerbit Haru, dan gue beli buku di situ di boothnya mereka. Buku apa yang gue beli? Oh my god. Ini dia bukunya, kebalik nggak kan? Ini dia bukunya, judulnya adalah Alternate, karyanya Kato Shigeaki. Ceritanya adalah tentang aplikasi Alternate sebenarnya. Jadi ada aplikasi namanya Alternate, dan aplikasi ini itu menghubungkan siswa SMA di seluruh Jepang. Latar cerita ini adalah di SMA Kolese Enmei, dan tokoh utamanya ada 3, Inuri, Nozu, sama Naoshi kalau nggak salah itu namanya. Mereka itu, yang satu adalah seorang ketua klub memasak di SMA Enmei ini, dan dia punya masalah berkomunikasi sama orang. Itu tuh karena ada sebuah trauma di masa lalu. Nah, dia ingin membuktikan dirinya dengan mengikuti sebuah kompetisi memasak. Tokoh utama lainnya adalah seseorang yang sangat tidak menyukai relasi yang ada di dalam keluarganya. Jadi dengan adanya keadaan tersebut, dia itu berusaha dan bersikeras untuk menemukan pasangan yang pas banget sama dia, yang menurut dia tuh udah terbukti oleh teknologinya si Alternate ini. Dan yang ketiga, tokohnya itu adalah seorang anak SMA yang udah lama nggak sekolah, dan dia bela-belain pergi dari Osaka untuk pergi ke Tokyo dan nemuin teman masa kecilnya supaya mereka bisa bikin band bareng. Apakah mereka bisa berhasil mencapai tujuan mereka masing-masing?
gue akan temukan jawabannya di buku alternate ini. Salah satu hal yang benar-benar bikin gue tertarik buat baca buku ini tuh adalah karena waktu itu gue sempat nonton live-nya penerbit Haru dan kakaknya tuh bilang bahwa ini ada memberikan kesan session masa muda, yang mana gue kayak suka banget kalau misalnya kamu udah nonton video gue yang bahas tuh You Who Is Far From Anywhere, itu video tahun lalu. Gue suka banget buku itu dan salah satunya menurut gue buku itu emang menyuguhkan vibe session tersebut gitu. I love that. Gue dapet buku ini dengan potongan 30% dan ya ini satu-satunya buku yang gue beli di IBF. Dan di sana gue juga dapet ini bookmark Persephone. Mana sih atas bawahnya? Wait. Ya, pokoknya bookmark Persephone ini. So, yes, I'm excited to read alternate. Now move on to the other event. Event buku lainnya yang gue hadiri di paruh kedua tahun ini adalah Semesta Bukunya Gramedia. Dan itu diselenggarakan di kantornya Kompas Gramedia di Palmerah Barat. Di Semesta Buku, seperti biasa kalau gue datang ke suatu tempat untuk beli buku tuh biasanya gue harus udah tahu dulu mau beli buku apa gitu kan. Jadi gue juga udah tahu buku apa aja dari penerbit-penerbit Gramedia yang pengen gue beli. Right? Gue tahu buku-buku yang gue inginkan itu covernya kayak apa, punggung bukunya kayak apa, dan di sana tuh ada 2 section kan, ada dibagi jadi 2 bagian. Jadi bagian yang kanan itu adalah bagian yang udah harganya pasti gitu, 20 ribuan, 30 ribuan, 50 ribuan, ada yang 5 ribuan juga. Nah gue pertama ke situ, terus kayak gue nggak terlalu banyak keliling di sana, karena gue pikir nggak banyak novel di situ. Kemudian gue pergi ke sebelah kiri, ke bagian kiri yang mana buku-bukunya itu adalah buku-buku yang harganya punya jumlah diskon tertentu. You know what I mean? Kayak, jadi dibagi berdasarkan yang diskonnya 25%, 30%, 50%, 75%, that kind of thing. Gue keliling-keliling di situ, menemukan beberapa buku yang gue kenal juga. Gue menemukan banyak buku yang menarik sih. Like, nemu bukunya V. Schwab, terus nemu juga After series, kayak After yang pertama sama After We Collided, yang mana gue nggak terlalu tertarik sih untuk beli. Terus ada juga A Court of Mist and Fury sama A Court of Wings and Ruin. Ya, itu. Si bukunya Sarah J. Maas, tapi buku pertamanya gue nggak nemu. Yang mana gue juga nggak terlalu tertarik buat bacanya. Tapi ya, menarik bahwa buku-buku tersebut ada di sana gitu. Sebenarnya gue nemu satu buku yang gue udah tertarik sejak lama. Sempet gue masukin juga ke footage. Terus karena bungkusannya jelek, jadi gue tinggalin, gue balikin gitu kan. Dan gue terus keliling-keliling berusaha masih nyari buku, kalau bisa nemuin buku yang tadi itu dengan bungkusan yang lebih bagus, tapi tidak ada. Lalu ketika gue kembali ke tempat yang tadi, di mana gue menemukan buku dengan bungkusan yang kurang bagus itu, bukunya sudah tidak ada, guys. Agak sedih sih sebenarnya. Terus akhirnya gue balik ke si section yang harganya fixed. Ternyata ada banyak novel juga di situ dan banyak judul yang gue kenal. Dulu banget sempat sih gue tertarik sama beberapa judul yang gue temukan di situ, cuma ya nggak gue beli karena kayak ngapain gue beli buku 20 ribu, bisa beli lumayan banyak kan tuh. Cuma kayak kalau gue nggak mau baca juga apa gunanya gitu kan. Jadi begitulah, gue pusing di situ 4 jam lebih, mungkin pas setengah jam gue di situ. Jadi ceritanya tuh di sana bukunya disebarkan sesuai dengan potongan harga atau harga buku-buku tersebut. Dan kan karena nggak dikelompokkan berdasarkan genre atau penulis atau penerbit, jadi emang agak susah buat nyari. Jadi harus bener-bener kayak nyari kesana kesini gitu kan. Dan singkat cerita 4,5 jam lebih gue di Semesta Buku, gue nggak dapet apa-apa gitu. Emang guanya aja kayaknya yang terlalu pemilih gitu. Tapi tenang saja, gue tidak pulang dari tempat itu dengan tangan kosong gitu. Jadi di depannya gedung Kompas Gramedia itu, di bagian depan ada toko buku Gramedia. Nah, di sanalah gue membeli buku gitu. Ada beberapa buku yang gue inginkan ada di sana. Yang satu harganya masih normal, gue belum rela untuk mengeluarkan uang untuk beli buku itu, ntar kapan-kapan aja. Tapi buku yang ini gue agak bahagia. Jadi ketika gue tanya mbaknya gitu kan, "Mbak, ini harga bukunya jadi berapa ya?" Terus kata dia, "Segini, Mbak." Terus gue kaget kayak, "Hah? Serius, Mbak?" gitu. "Iya, Mbak, segitu." Kayak, dari bukannya harganya biasanya segini, Mbak? "Iya, diskon 50% gitu."
Terus gue seneng banget gitu. BTW ini suara gue udah mau habis. Emang lagi kurang enak badan. Anyway, bukunya apa? Ini dia. The Lord of the Rings yang kedua, The Two Towers, Dua Menara. Gue dapatkan dengan potongan harga 50%. Sayangnya ketika gue tanya si mbaknya gitu, "Mbak, di sini buku yang potongannya 50% apalagi, Mbak?" "Wah, saya nggak tahu, Kak. Biasanya di sini tuh potongannya 25%. Sedapatnya aja sih, Kak." Ya, begitulah. Karena gue udah capek juga ya, udah capek nyari-nyari, ya udahlah pokoknya gue beli buku ini dengan 50% harganya. So I was pretty happy about that. Gue bisa pulang dengan damai. So yeah, I'm pretty excited juga buat baca Dua Menara, tapi belum bisa baca dalam waktu dekat karena gue masih membaca buku pertamanya, si 9 Pembawa Cincin, The Fellowship of the Rings. So far I love this book so much. Meskipun panjang sangat gitu ya, cuma ya saya tetap senang membacanya. So yeah, itu tadi buku-buku yang gue dapatkan selama beberapa bulan terakhir di tahun 2023. Kalau kamu gimana, udah beli buku apa aja? Gue mungkin hanya membeli sedikit buku karena ya I'm trying to be mindful. Yeah, all in the name of being mindful buying. Karena emang buku di TBR gue masih cukup banyak gitu. Kagak perlu beli banyak-banyak. Anywho, yes, I'm really excited to read all of the books that I got this year. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai sini. Kalau kamu suka videonya, tekan tombol like. Dan kamu juga bisa bagikan video ini. Dan kalau misalnya belum, tekan tombol subscribe-nya. Karena itu akan menjadi salah satu alasan buat gue untuk tersenyum. So yeah, itu aja untuk video kali ini. Lagi-lagi terima kasih banyak udah mau nontonin gue sampai detik ini. Selamat melanjutkan aktivitas kamu, stay happy, stay healthy, keep on growing, dan selamat menjalani hidupmu di sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sampai ketemu di video lainnya, dah!